Kaum perempuan GPIB Shalom, jumpa kembali dalam kegiatan atau acara Lamp and Light yang diprakarsai oleh Dewan Pelkat PKP GPIB bersama dengan saya, Pendeta Rorodia Kusumawati Roni. Dan saat ini kita akan bersama-sama belajar menggali tentang kisah seorang perempuan bijaksana dari kitab surat 2 Samuel 20. Namun sebelumnya, mari kita bersatu hati di dalam doa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Mari berdoa. Ya Allah, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur atas rahmat-Mu ketika saat ini Engkau kumpulkan kami di ruang virtual ini untuk menggali bersama-sama, belajar tentang sikap hidup seorang perempuan bijaksana di dalam pertempuran Sheba. Biarlah Roh-Mu yang kudus menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami mampu menjadi perempuan-perempuan Kristen sejati yang dimanapun kami ditempatkan Tuhan, menghadapi situasi apapun, kami dapat berlaku bijaksana. Pakai hamba untuk menjadi alat-Mu kepada umat kesayangan-Mu. Berbicaralah kepada kami, ya Bapa, karena kami sedia mendengarnya. Amin. Perempuan-perempuan Kristus, mari kita bersama-sama belajar dari kitab 2 Samuel pasal 20 ayat 1 sampai dengan 22. Ketika kita membacanya dengan seksama, kita tahu bahwa kisah ini menceritakan tentang terjadinya pemberontakan Sheba, yaitu seorang suku Benyamin, dan bagaimana respon dari Daud dalam menghadapi ancaman terhadap kerajaannya. Tetapi juga sekaligus ada satu tokoh perempuan yang muncul sebagai sosok bijaksana dari kota tersebut untuk menengahi pertempuran yang sengit. Ia menggunakan kecerdasannya untuk menenangkan situasi dan menyelesaikan konflik. Ibu-ibu kekasih Kristus, pemberontakan Sheba ini berasal dari sosok seorang yang bernama Sheba, dia suku Benyamin, yang kemudian memberontak terhadap Daud. Ia mengklaim hak atas tahta kerajaan, mengklaim bahwa terjadi ketidakadilan dari Daud terhadap suku Benyamin. Namun jikalau melihat secara historikal, pemberontakan ini mungkin disebabkan oleh permusuhan yang sudah ada di antara keluarga Saul dengan keluarga Daud, antara suku Benyamin dengan suku Yehuda. Sheba ingin merampas kekuasaan dari tangan Yehuda dan mengembalikan kekuasaan tersebut ke tangan Benyamin lagi. Nah, oleh sebab itu, kaum perempuan GPIB, kita melihat adanya 3 hal dalam pemberontakan Sheba ini. Yang pertama, ia merasa tidak puas adanya ketidakadilan terhadap sukunya yaitu Benyamin. Tetapi juga kemudian hal itu dibalut dengan sebuah ambisi. Ambisi untuk merebut kembali tahta kerajaan. Dan hal ini diaplikasikan oleh Sheba dengan mengumpulkan pendukung dari suku Benyamin. Perempuan GPIB, saat itu respon Daud ada 3 hal. Yang pertama, Daud berusaha untuk mengumpulkan informasi tentang siapakah Sheba, apakah ini kekuatannya besar atau seperti apa. Daud dengan bijaksana memilih untuk tidak langsung menyerang Sheba. Ia menyadari bahwa adanya potensi yang besar dari mereka yaitu suku Benyamin. Lalu kemudian selain pengumpulan informasi, Daud melaksanakan juga pemanggilan panglima, yaitu yang dipanggil saat itu adalah Yoab.
Lalu lebih lanjut lagi Daud mempersiapkan pasukannya untuk menghadapi Sheba. Ibu-ibu kekasih Kristus, lalu kita juga melihat terjadinya penyerangan Yoab. Sana Yoab memimpin pasukan kerajaan dengan pasukan yang terbaik tentu saja untuk menumpas pemberontakan Sheba. Ia memiliki strategi dan tentu saja dibarengi dengan pengalaman dalam peperangan yang baik. Strategi Yoab menugaskan Amasa untuk memimpin pasukannya. Namun ada hal yang menarik yang juga ternyata dilakukan oleh sosok seorang Amasa. Amasa kemudian mengkhianati dan kekuatan Sheba yang notabene lebih kuat dari pasukan Yoab tersebut menjadikan Yoab ini juga akhirnya di medan pertempuran terlibat dengan sangat seni. Nah, ibu-ibu yang terkasih, kekasih Kristus, terjadilah tikam menikam, ya, itu terutama Yoab yang menikam dengan pedang kepada Amasa. Karena Amasa yang adalah panglima perang yang ditogaskan Yoab, justru dia menunjukkan hal yang tidak baik. Oleh sebab itu pertemuan Amasa dan Yoab di medan perang itu menjadikan Amasa akhirnya terbunuh dan tertikam oleh pedang Yoab. Ibu-ibu kekasih Kristus, nah bagaimana dengan kejadian berikutnya? Yaitu tentang penyerangan Sheba. Setelah kematian Amasa, pasukan Yoab mengejar Sheba, dan Sheba bersembunyi di kota yang bernama Abel Bet Maakah, sebuah kota yang dikelilingi oleh sungai. Saat itu Yoab memimpin pasukan dan Sheba bersembunyi di kota itu. Strategi Yoab adalah mengepung kota tersebut. Namun di tengah-tengah strategi perang itu kemudian muncullah sosok seorang wanita atau perempuan yang bijaksana dari kota tersebut untuk menengahi pertempuran. Ia menggunakan kecerdasannya untuk menenangkan situasi dan menyelesaikan konflik. Kecerdasan wanita yang bijaksana itu akhirnya membuat perempuan itu bernegosiasi dengan Yoab. Ia mengatakan, mana mungkin jikalau sosok Yoab itu mau untuk menghancurkan atau menghanguskan tahta atau rumah Allah. Oleh sebab itu justru dengan negosiasi ini sosok seorang perempuan ini membawa perdamaian dan ketenangan. Ibu-ibu kekasih Kristus, bagaimana dengan kita sekalian yang hadir saat ini dalam ruang virtual ini? Apakah sudah kita menjadi sosok perempuan yang juga bijaksana? Kisah ini mengajarkan tentang pentingnya kebijaksanaan itu untuk mengatasi konflik. Bagaimana juga kita melihat ketenangan seorang perempuan berhasil menenangkan konflik dengan sempurna. Tidak melulu kekerasan itu bisa ditumpas dengan kekerasan juga. Namun kekerasan ternyata pada akhirnya bisa diluluhkan dengan kebijaksanaan. Ibu-ibu kekasih Kristus, bahasa asli dari bijaksana adalah hakam. Dalam pengertian hakam bisa diartikan sebagai terampil atau sosok yang memiliki skillful, tapi juga hakam bisa diartikan dengan sosok yang pintar atau clever dan orang yang berpengalaman atau experience serta orang yang bijak. Mari ibu-ibu kekasih, dalam menjalankan kehidupan ini
Pastinya setiap kita memiliki definisi bijaksana yang berbeda. Hal ini tentu saja tergantung bagaimana kita mengagumi orang seperti sosok yang seperti apa. Ada yang kagum dengan orang yang berwawasan luas, tadi clever, atau orang yang bertalenta atau skill tertentu, atau juga bijaksana dalam mengelola keuangan, bijak dalam mengurus rumah tangga, bijak dalam mengurus anak, hubungan pertemanan, dan bahkan menyelesaikan konflik. Mari dengan kuasa Roh Kudus kita kembali diingatkan untuk mampu dan mau menjadi sosok perempuan-perempuan yang bijaksana dalam menyelesaikan segala situasi dan konflik atau pengalaman-pengalaman hidup. Jangan sampai justru sebagai seorang perempuan kita di dalam kehidupan ini menjadi batu sandungan. Sudahkah kita bijak dalam bertutur kata, dalam bertindak, dalam bersikap? Mari senantiasa mengandalkan Tuhan. Dengan Roh Kudus-Nya yang besar dan dahsyat itu, maka kita pun juga dapat membawa damai di tengah-tengah konflik yang ada. Pertengkaran, pertikaian mungkin saja bisa terjadi. Tapi marilah kita seperti sosok seorang tokoh yang ada di pertempuran Sheba ini, yang mau dipakai Tuhan untuk juga menjadi alatnya, pendamai bagi sesama. Mari kita berkomitmen untuk menjadi sosok seorang peacemaker, membuat kedamaian. Tuhan Yesus memberkati kita semua untuk menjadi pribadi yang luar biasa di mata Tuhan. Mari kita menutupnya di dalam doa. Kembali kami datang kepadamu ya Kristus, bersyukur untuk renungan yang ada saat ini. Ketika kami belajar dari seorang tokoh perempuan di kisah 2 Samuel pasal 20 ini. Kami diingatkan untuk juga bijaksana dalam menghadapi setiap situasi yang Engkau tetapkan. Izinkan kami juga untuk Engkau pakai Tuhan sebagai alat-Mu, penengah di dalam konflik yang ada, membawa damai dimanapun Tuhan tempatkan, bahkan juga dengan strategi yang ada kami dapat menenangkan semua orang. Ampuni kami jikalau selama ini justru seringkali kami adalah sosok yang membuat onar. Kami yang seringkali suka berkelahi, berselisih, berbeda pandangan, bahkan juga membesar-besarkan hal-hal yang simpel atau sepele. Ajar kami Tuhan untuk menjadi peacemaker, membawa kedamaian dimanapun Tuhan tempatkan kami. Dari skup yang terkecil, yaitu lingkup keluarga kami. Kami boleh membawa kedamaian bagi pasangan kami, bagi anak-anak kami, bagi orang tua kami, bagi saudara-saudara kami. Dengan skup yang lebih luas lagi, dalam lingkup bergereja, di dalam persekutuan, kami juga boleh membawa damai. Bersama dengan rekan-rekan persekutuan, kami juga senantiasa boleh Engkau pakai untuk menjadi pribadi yang menenangkan dan juga menyenangkan. Bahkan Bapa Surgawi, dengan skup yang lebih luas lagi di tempat kerja, di masyarakat, dimanapun Tuhan tempatkan, kami juga berkomitmen untuk mau dan mampu menjadi pribadi yang bijaksana. Dengan tidak gegabah, tetapi juga dengan mengandalkan Roh-Mu yang kudus, kami diberkati Tuhan senantiasa. Terima kasih ya Bapa untuk semuanya, pertemuan yang indah di saat ini, biara juga program Lamb and Light dari Dewan Pelkat PKP ini senantiasa Engkau berkati menjadi program yang luar biasa yang juga bermanfaat bagi seluruh kaum perempuan GPIB dimanapun Tuhan tempatkan kami. Ini doa kami, sembah dan syukur kami kepadamu
kami persembahkan. Ya Yesus, Sang Sumber segala kebijaksanaan. Amin. Demikianlah renungan kita, pembelajaran kita tentang sosok seorang perempuan yang bijaksana. Kiranya Roh-Nya yang kudus memampukan setiap kaum perempuan untuk menjadi pribadi yang bijaksana dimanapun Tuhan tempatkan. Dan saya akan mengakhiri perjumpaan kita dengan sebuah pujian yang dibawakan oleh paduan suara Pelkat PKP GPIB Jemaat Margomulyo Yogyakarta tentang bijaksananya seorang perempuan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tuhan